Bung Warta Channel. Jos, 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 jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ini sering menjadi pertanyaan, di mana wartawan boleh mengambil gambar saat liputan. Nah, kadang-kadang di tempat yang sebenarnya itu boleh dilakukan pengambilan gambar walaupun tanpa izin, kadang-kadang ada oknum-oknum yang melarang itu. Teman-teman, area-area publik kecuali yang ada rambu-rambu larangan untuk memotret, mengambil gambar, itu menjadi sebuah area publik. Artinya wartawan bisa masuk ke situ, mengambil gambar di situ, dan tidak perlu meminta izin. Saya kasih contoh area-area itu, misalnya pasar tradisional. Pasar tradisional itu kan adalah area publik, area terbuka. Maka ketika wartawan masuk ke situ, dia mengambil gambar, itu tidak bisa dilarang karena itu adalah ruang publik, area publik. Kemudian ada lagi tempat yang bebas mengambil gambar, misalnya di stasiun kereta api. Ketika mengambil gambar di titik-titik tertentu di stasiun itu bebas mengambil gambar. Yang nggak boleh itu kan kalau mengambil gambar di rel keretanya itu, karena itu dianggap masuk dalam kategori mengganggu perjalanan kereta nantinya kalau di relnya gitu. Tapi kalau posisinya di peron itu masih bisa. Ada juga memang area publik atau ruang publik yang harus diperhatikan, ada rambu-rambu di situ. Tidak boleh mengambil gambar atau tidak boleh mengambil video. Areanya area publik, misalnya supermarket, itu kan padahal kan bisa publik masuk keluar masuk, atau di mall-mall gitu. Tapi ada di tempat-tempat tertentu yang ada larangan untuk mengambil gambar atau video. Di rumah sakit juga ada area-area tertentu yang tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar. Artinya karena di situ ada faktor keamanan juga. Faktor keamanan, kemudian yang ada di rumah sakit itu adalah orang-orang sakit dan dikhawatirkan akan terganggu. Ini juga harus ada izin kepada petugas keamanannya. Kemudian di pom bensin itu atau SPBU itu ada larangan mengambil gambar di titik-titik tertentu, dekat mesin pengisiannya, dekat tangki bahan bakarnya, karena dikhawatirkan menggunakan alat rekam itu nanti akan memantik adanya listrik sehingga akan terjadi kebakaran, karena HP juga kan harus dimatikan kalau di pom bensin itu sedang mengisi bensin. Area-area mana yang boleh, mana yang tidak, sebaiknya ketika wartawan sedang melakukan liputan ini benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nanti ketika kita mengambil gambar tiba-tiba kita mendapatkan teguran karena ternyata ada aturan di situ yang dilarang untuk mengambil gambar. Maka sebaiknya ketika kita sanksi, misalnya kita sanksi bahwa ini sebenarnya area publik, kenapa ada larangan gitu. Ya sebaiknya kita menghubungi petugas keamanan atau manajemennya untuk meminta penjelasan tentang kenapa ini dilarang untuk mengambil gambar gitu. Sekalian kita minta izin, yang mudah-mudahan nanti diizinkan seperti itu. Karena pasti larangan-larangan itu ada alasannya kenapa dilarang. Kemudian teman-teman, mengambil gambar di area-area yang sifatnya itu ada dalam wilayah orang lain juga etikanya tetap kita harus minta izin.
Misalnya ketika kita dalam sebuah ruangan di kantor orang gitu, kita mengambil gambar juga sebaiknya kita minta izin etikanya. Kalau kita langsung ngambil gambar gitu, maka etika kita sebagai seorang jurnalis ini akan diragukan. Karena pada dasarnya mengambil gambar yang tersembunyi itu kan semacam penyadapan. Penyadapan itu tidak dikenal di dunia jurnalis itu sebenarnya, karena semuanya juga komentar, wawancara itu kan harus berdasarkan izin dari orangnya. Ambil gambar atau rekaman di tempat-tempat publik, kita juga harus melihat rambu-rambu yang ada, sehingga jangan sampai terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman dengan pihak-pihak keamanan yang ada di sana. Ketika kita ragu bahwa itu area publik, kenapa ada larangan, maka sebaiknya kita konfirmasi atau meminta alasan kepada pihak keamanan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Marta. Jos.